Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Alwi, sesuai janji saya kemarin akan mereview Soundcard V12 ya, kemarin sekedar unboxing dan saya sudah mempelajari cara-cara pakainya ya. Coba kita lihat lebih depan. Oke, masih packagingnya seperti kemarin ya, masih lengkap. Kita buka. Oke, ini kenampakannya. Setiap pembelian ada 4 kabel yang akan didapatkan. Nah, ini ada kabel jack kecil menuju ke HP untuk instrumen, dan kita keluarkan kabel-kabelnya dulu ya. Ada kabel micro USB tuh untuk kabel lab ya, ada ujungnya 3,5 kalau nggak salah ini disebutnya. Lalu ada 2 kabel yang begitu ya, ada kabel USB. Kita taruh di sini, kita kumpulkan, dan ini dia kabel yang satuan. Nah, ini ya, ada 4 kabel yang kita akan dapatkan. Ini seperti yang saya bilang kemarin, Soundcard ini saya nggak beli, saya dikasih teman ya di Jogja sana, kasih saya di Lombok. Nah, ini Soundcardnya masih terbungkus dengan rapi. Kita buka. Nah, perbedaan Soundcard ini dengan yang lain, Soundcard ini pakai knob ya, nggak pakai fader seperti V8 Plus ataupun V8S ya, Plus dan S. Ini model knobnya berbeda. Kalau S dia kan ini, saya pernah mereview waktu itu V8S, dan ini V8 Plus ini saya sudah jual ke teman. Nah, ini ya, ini pakai fader. Badannya itu hampir sama ya, tapi saya pinjam lagi itu punya teman. Nah, ini perbedaannya. Ini yang menarik yang pertama menurut saya ya, ini adalah company instrumennya. Kenapa saya bilang menarik? Karena itu mempermudahkan kita untuk membeli jack yang kecil ya. Nah, ini jack yang kecil ya, jadi misalnya kita masukin ke instrumen. Nah, misalnya kita mau ngecek gitar atau keyboard, tinggal kita pakai komputer, nggak perlu komputer yang seperti biasa itu ya, yang selalu dipakai oleh teman-teman. Biasanya saya lihat di YouTube ya, biasanya kan kalau instrumen kan biasanya masuk kabel kayak gini menuju ke HP, jadi kan lebih ribet. Ini juga sudah melengkap, ada fitur Bluetoothnya, jadi sangat gampang ya. Terus di kotaknya ini ada tulisan mic condenser, jadi ini kayaknya memang khusus untuk mic condenser. Nanti kita coba ya, saya sudah beli mic condenser kemarin. Ini teman-teman bisa lihat, besok sekalian saya review ya. Nah, ini jatuh. Nah, ini. Nah, tapi saya nggak pakai untuk saat ini. Jadi ini adalah penampakannya. Jadi company instrumennya ini yang buat saya pertama kali tertarik dengan Soundcard V12 ini. Jadi menurut saya tidak ribet. Dan di sini ada untuk mic condenser, headset, earphone jack, lab 2, lab 1, dan untuk pengecasan ya. Nah, ini tidak ada tombol powernya, dan di atasnya ini dia menggunakan bahan plastik ya, tapi plastik yang bercahaya. Bahannya dengan Soundcard yang lain menurut saya masih sama. Nah, itu ya. Sekarang kita akan coba fitur-fiturnya bagaimana ya, biar kita semua tahu. Sini saya sudah sediakan speaker laptop dan headset untuk mengetahui yang mana sih untuk volume headsetnya, untuk volume mic-nya dan yang lainnya. Di sini ada speaker laptop yang sudah saya sediakan.
Oke, tinggal kita cok-cok dulu ya. Saya stop dulu untuk sementara. Oh, untuk informasi, di sini tidak mengenal volume record seperti yang saya bilang. Ini volume mic-nya, di sini volume instrumen, di sini volume monitor, ini reverb, ini high, mid, low. Nah, bukan low, ini high, ini mid, ini low. Nah, jadi ini yang menariknya juga ada high, mid, low-nya. Jadi tidak ada di soundcard lain ya. Jadi ini bukan volume record, tapi ini adalah mid. Ini low-nya, mid, high. Nah, jadi cukup menarik ya soundcard ini. Nanti kita coba untuk pakai keyboard ya. Kalau pakai gitar terlalu ribet menurut saya. Jadi santai aja ya teman-teman. Saya stop dulu, saya cok-cok ya. Oke, di sini saya sudah colokkan speakernya. Kita nyoba pakai speaker kecil aja ya teman-teman ya. Ada sebenarnya speaker di sana banyak karena ini di ruang musik. Jadi di sini tapi nggak ada untuk dynamicnya sayangnya soundcard ini ya. Adanya untuk mic condensernya saja. Fokus. Nah, di sini nggak ada dynamic dan kita akan fungsikan untuk monitor. Oke, ini kabel untuk dari speakernya ya. Kita masukkan ke colokan monitornya. Oke, di sebelah sini agak nggak kelihatan, coba kita hidupkan nanti. Oke. Nah, di sini untuk monitor kita masukkan. Oke, di monitor ini bisa pakai headphone ataupun speaker ya. Kita nyalakan speaker aktifnya. Oke, sudah nyala. Dan cara menghidupkan, karena ini tidak ada istilah tombol power, jadi ini di sini tombol powernya ya. Kita tahan. Biasanya kan di sini. Nah, ini menyala. Nah, jadi ini seolah-olah kayak mixer ya teman-teman ya. Jadi ketika volume mic ini dinaikkan, ini indikator yang ini ke atas akan ikut menaik. Tapi yang ini indikator ketika kita berbicara. Nah, dia akan ikut naikkan. Selanjutnya saya colok headset dulu ya. Sebagai contoh untuk mic-nya. Saya colokkan ke bagian headset. Oke. Saya naikkan mic-nya, monitornya sampai full. Dan saya naikkan mic-nya seperti ini. Saya naikkan sesuai naiknya volume mic-nya, dia akan menyala seperti ini. Semakin naik, nah dia akan menyala. Karena ini mic headset, jadi dia agak gimana gitu. Cek, ini high, mid, low-nya, ini low-nya tidak bisa terlalu didengarkan ya. Cek. Coba saya masukkan langsung ke HP-nya ya. Sebentar. Kita ambil untuk kabel yang ini. Saya buka, ini benar-benar masih baru ya soundcardnya. Sebenarnya sudah dibuka tapi karena tidak terpakai. Nah, ini kita masukkan ke Live 2 ya. Di sini tempat charger Live 1, Live 2. Saya coba pakai Live 2-nya. Oke, saya colokkan. Oke. Sudah ya. Saya masukkan ke handphone. Oke, dan ini adalah hasil suara dari soundcard. Ini biar didengar jelas, ini adalah low-nya. Low. Ini mid-nya. Saya turunkan low-nya. Nah, ini adalah suara mid. Ini adalah high. Paling sini. Cek. Jika naik bersamaan. Cek. Ini adalah reverb. Cek. Ini adalah volume mic-nya. Ini instrumen. Cek. Untuk instrumen saya nggak pakai Bluetooth aja. Dan nanti kalau pakai alat musik pakai colokannya. Oke, kita coba satu-satu ya.
Namun sebelumnya saya coba pakai mic biasa ya. Bentar, saya cabut dulu untuk ininya. Oke, itu adalah suara ketika pakai headset ya teman-teman. Sekarang kita coba pakai mic ini ya. Nah, ujung kabelnya seperti ini, kecil. Jadi untuk headset ini biar tidak storing, saya cabut dulu untuk headset. Nah, saya sudah cabut, dan ini untuk bagian mic kondensernya. Oke, ini ingat ini adalah instrumen, dan yang kedua untuk volume untuk mic-nya, kondensernya. Tapi saya nggak pakai kondenser ya. Besok kita tes pakai kondenser. Kita coba ya. Cik 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 cik, tes. Nah, ini sudah nyala. Kita naikkan di volume mic-nya. Oke, sampai penuh ya. Jadi begitu. Dan indikator ketika saya berbicara, cik cik 1 cik, dia akan menyala. Bagaimana suara dalamnya? Saya akan coba colokkan kembali untuk lihat HP-nya. Sebentar. Oke, saya colokkan ya. Tes 1 2 cik. Sangat-sangat menarik suaranya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat saya pakai mic. Oke. Sangat-sangat menarik suaranya ya. Jadi ketika saya naikkan low-nya, ini ketika saya turunkan high-nya seperti ini. Ketika turun mid-nya hanya low-nya doang. Cik cik. Ketika turun low hanya high, tes cik cik. Seperti ini suaranya. High dengan mid seperti ini. Low cik. Naik reverb sedikit, cik cik 1. Akan seperti ini suaranya. Jadi cukup menarik ya untuk soundcard ini, banyak kelebihan yang dipunya. Dan untuk pengenalan tombol-tombol kayaknya tidak perlu sebenarnya. Ini tombol untuk auto tune-nya. C major. 1 2. Nah, saya cabut dulu untuk handphonenya ya, biar gampang menjelaskan. Oke, jadi di sini ada tombol-tombol. Nah, di sini ada auto tune. Nih auto tune. C major. C, dia membenarkan nada saya. C, ini tombol untuk merubah suara yang ketiga. Contoh, cek cek. Ada beberapa macam warna suara ya di sini. Berbeda dengan soundcard sebelumnya. Biasanya soundcard sebelumnya ada 4 jenis suara. Kalau ini aja udah 4. Nah, ini kelima, keenam, 7. Oh, 7 normal. Berarti ada 7 suara, 6 suara, 7 beserta suara aslinya. Cukup menarik suaranya. Dan ini cek 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 cek. Dan ini untuk bisa menambah volume. Cek cek cek. Dan ini volume untuk MC ya, yang kedua. Nah, ini untuk MC yang di sini. Dan ini untuk memonokan sebuah instrumen lagu. Jadi ada beberapa ini ya. Nah, ada ciuman. Ada berbeda-beda pokoknya untuk ininya. Nada-nadanya ya. Kalau ini nggak perlu saya jelaskan terlalu. Oke. Sekarang kita coba masuk ke pengecasannya ya. Jadi kita nggak dapat kabel pengecasan di paket pembeliannya. Nggak dapat kepalanya ding. Namun kita dapat USB-nya. Jadi ada sedikit perbedaan di sini. Apakah dia yang saya penasaran, apakah dia memiliki indikator untuk mengecas atau enggak? Coba saya matikan dulu, tekan dan tahan. Saya matikan soundcardnya dan saya buka kabel untuk mengecasnya. Dan ini bisa untuk ke komputer. Besok saya akan buatkan tutorial cara untuk ke komputer ya, dan sekaligus cara recordingnya. Oke, di sini saya masuk ke lubang charger.
ke lubang yang pertama. Yang saya paling suka sebenarnya dari Soundcard ini adalah kabel instrumennya yang modelnya asik gitu. Jadi gampang kita belikan. Nah, di sini micro USB. Tadi saya sudah menyiapkan kepala pengecasan. Oke, ini saya masukkan. Saya coba colok di cok-cokan. Oke. Yang saya penasaran, sepertinya tidak ada indikator apapun ketika sedang mengecasnya. Jadi kita nggak tahu ini apa posisinya lagi tercas atau enggak. Coba teman-teman nanti komen di bawah yang tahu ya. Nah, jadi nggak ada menyala. Coba kita hidupkan. Tidak menyala ya, tidak ada indikator untuk pengecasannya. Saya juga bingung. Jadi apakah pengecasannya masuk atau enggak? Nah, tidak ada indikator sama sekali ya. Jadi itu sekedar pembuktian doang. Jadi kita coba, saya juga penasaran, coba saya pakai USB yang lain. Oke, saya colokkan ke sini, ke lubang pengecasannya. Dan menangnya dari Soundcard ini juga ketebalan kabel-kabelnya ini lebih tebal dari Soundcard P8S, P8 Plus yang pernah saya beli ya, yang pernah saya pakai pokoknya. Nah, bentar. Saya matikan. Nah, tidak ada indikator apapun ya. Saya pun sedikit heran. Nah, sudahlah, kita bahas yang lain. Itu sekedar pemberitahuan saja. Oke, saya taruh dulu untuk kabel yang ini. Oke, sekarang kita menuju ke kabel instrumennya yang paling menarik menurut saya. Mana di kabel? Nah, ini kabelnya satu, ini kita tidak usah pakai untuk like-nya. Nah, kabel instrumennya berbentuk seperti ini. Ini sangat-sangat menarik. Jadi ketika kita mau cok gitar atau apapun itu, kita tinggal nggak perlu pakai komputer apapun, tinggal kita beli kabel yang lebih panjang untuk yang ini. Oke, ini kan jadi cukup lebih menarik lah menurut saya. Jadi misalnya ini terlalu pendek, bisa kita beli yang 3 meter atau 4 meter, tinggal kita pakai komputer yang kecil tuh, untuk gitar atau untuk keyboard atau untuk terserah lah. Seperti untuk, nah contohnya seperti untuk mic ini kan kabelnya langsung, nah ini kabelnya kan langsung yang kecil ujungnya. Nah, jadi gampang ya untuk kondenser ini memang ya. Cik, oh belum dihidupkan. Oke. Cik tes. Jadi menarik sekali suaranya ya. Ini saya pakai speaker laptop. Kalau ada yang komen pengen pakai speaker yang besar atau masuk ke mixer, ntar saya coba. Tenang, pasti saya buatkan selama saya mampu. Oke, sekarang kita coba untuk menggunakan alat musik ya. Alat musik saya pakai keyboard dulu. Sebentar, saya kondisikan. Oke, jadi di sini sudah saya sediakan berbagai macam alatnya ya. Ribet sebenarnya karena pakai keyboard ini. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai pembuktian. Nanti, kita ke depan aja, biar lebih terang. Jadi untuk instrumennya, sebentar saya colok dulu untuk keyboardnya di pencocokannya. Oke. Terus speakernya, ini speaker monitor ya, anggap aja ini adalah headphone yang kita pakai ya, anggapnya seperti itu. Cocokannya rapi sekali ya, mohon maaf.
untuk keyboard sudah menyala ya. Jadi kembali untuk instrumen ini sangat-sangat mudah ya bagi saya. Bentar kita depankan. Oke, di sini adalah untuk mic. Untuk mic di sini untuk headset seperti yang biasa, dan untuk kabel ini sebentar. Oke, ini kabelnya ya. Nah, jadi kita gampang pakai komputer seperti ini. Jadi yang kita beli tinggal ini. Kalau ini kurang panjang, tinggal ini kita beli atau pakai komputer yang lain. Jadi tidak repot harus pakai ini. Pakai kabel live ini. Nah, kabel live ini yang ujungnya kayak gini. Jadi biar nggak repot ya. Ini saya pakai seperti yang saya bilang, saya pakai live 2. Bentar, susah masuk ini. Oke, saya pakai live 2 nya. Nah, tinggal saya colokin ini ke komputernya, ujung kecilnya. Oke, sudah menjadi besar. Terus saya colokin ini, kita depannya mungkin ini ke kabel instrumen. Ini saya nggak coba untuk pakai bluetoothnya ya, besok kapan-kapan kalau ada waktu dan kalau teman-teman pengen request caranya. Oke, ini pakai kenapa kita harus pakai instrumen? Biar suaranya itu tidak timpang tindih. Oke, sebentar. Nah, terus ini yang besar ini kita colokin ke keyboardnya. Oke, tinggal saya tes dulu masuk nggak ke monitornya. Bentar, ini volume instrumennya belum naik. Oke, belum masuk ya. Bentar, ini tempat colokannya harus diganti. Kenapa belum masuk ini? Oke, sudah masuk ya. Sekarang kita menuju, kita ambil stand mic dulu ya biar enak. Oke, sudah saya sediakan stand mic. Oke, di sana mic masuk ke colokan mic-nya. Ini instrumen masuk ke sini, ke keyboard ya. Jadi sudah masuk. Oke, sekarang kita tinggal live ya. Bagaimana hasilnya, tinggal saya masukin untuk live satunya ini. Sebentar ya, saya masukin. Saya jeda dulu. Jal, minta tolong pegangin HP-nya, Jal. Nah, ini kawan saya bisa memegang HP biar bisa memperlihatkan untuk shortcut keyboardnya ya, bagaimana indikatornya nanti. Cik cik. Nah, jadi ini adalah suaranya ya. Ingat saya monitor pakai speaker laptop ya. Ini sebelah. Nyala. Cik cik. Nah, jadi ini anggap aja ini headphone ya. Misalnya saya mau pakai headset. Misalnya saya pakai headset, dia akan menjadi 2 mic.
Oke, dia akan storing ya. Cek cek, ini adalah suara mic. Cek cek cek. Nah, mic kondenser ini akan mengecil, jadi lebih baik tidak usah pakai mic ini. Yang saya bilang tadi, Soundcard ini tidak mengenal istilah volume record ya. Nah, jadi coba ini saya sudah mempersiapkan lagu di keyboardnya. Jadi lebih gampang ya karena instrumennya itu pakai beginian ya. Nah, lebih gampang soalnya kalau yang pakai model kabel micro USB itu kabel kecil itu susah nggak cari komputernya. Kalau ini kan bisa beli jack yang model apapun itu, yang lebih panjang misalnya, yang penting punya komputer. Ini harga komputernya komputer lah apa nyebutnya ya, atau penyambung. Nah ini saya sudah colokkan, saya sudah menyiapkan lagu di sini. Saya nggak hafal syairnya, tapi saya coba live doang ya. Bagaimana suaranya? Oke, saya nggak ngibot, saya ada rekaman di sini. Nah ini ya. Untuk MC tadi, ini untuk MC di tombol ini. Nomor 2 dari kali ini fungsinya adalah nih, rasakan cik cik. Jadi ketika kita berbicara musiknya akan mengecil. Cik, kita coba bernyanyi. Bertanya Jadi cukup menarik ya untuk Soundcard ini. Dari segi model-modelnya kita cari musik yang lain yang saya hafal. Kemarin sempat merekam lagu 1 atau 2 kalau nggak salah di sini. Ntar kita cari. Oke, pakai lagu Play saja ya. Jadi ini adalah hasil suara dari Soundcard V12. Nah ini volume instrumennya ya. Nah, ketika saya matikan monitor, saya tidak mendengarkan suara saya, tapi teman-teman mendengarkan suara saya. Oke. Cik cik, menarik sekali suaranya ya. Sama dedari saina sholat bareng mana mati wapi tetada lagu endi neman ini milih ku angkat telah lepaku ada Dinner
Jadi ini adalah hasil suara dari soundcardnya ya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Ini soundcardnya sangat-sangat menarik menurut saya ya. Jadi ini ketika kita menaikkan volumenya ini, reverbnya ini adalah pickup full. Cek, cek. Oke, kita nggak perlu besar-besar. Cek. Dan ini ada macam-macam efek ya. Ada musik-musik. Dikit aja biar seperti upload. Nah, ada sekitar begitu ya. Tidak beda dengan Soundcard P18 tapi ada sedikit perbedaan. Dan rencananya saya ingin review Soundcard P8 Pro untuk kedepannya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jadi itu adalah beberapa kelebihan dari Soundcard P8S ini, P12 ini ya teman-teman. Semoga kalian suka videonya, dan suara mic-nya itu setelah saya dengarkan itu sangat-sangat jernih ya ketika masuk ke rekaman. Nanti kita akan coba pakai laptop. Nah, di sana ada laptop ya. Nanti kita coba bagaimana suaranya. Semoga sesuai dengan suara yang dihasilkan yang saya nyanyikan tadi. Itu adalah sekedar percobaan ya. Nanti saya akan buatkan video lagi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis.